Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Smart episode ke-15. Aktor favorit Hollywood tuh ada banyak ya. Kalau aku ada Christian Bale yang main Batman Trilogy The Dark Knight, Christopher Nolan, bagus banget. Sama ada satu lagi yang paling keren dan menurut aku paling keren sih di antara semua artis Hollywood, yaitu Brad Pitt. Film-filmnya keren-keren. Dan yang paling aku suka selain Once Upon a Time in Hollywood-nya Tarantino, judulnya Fury. Jadi si Brad Pitt ini ceritanya jadi kayak semacam kapten gitu di tank baja, dan ceritanya nasionalis banget, keren banget, dan dia jadi sosok alpha yang luar biasa, keren banget lah. Dan ketika aku ngelihat sosok Brad Pitt di film Fury, ketika perjuangkan negara dan dia sampai sad ending sih, dia meninggal di tanknya sendiri di Fury. Spoiler. Aku jadi teringat bahwa kemarin tuh pas 17 Agustus ada anak-anak SMAP yang terpilih jadi paskibraka kabupaten terpilih, dan mereka tuh sama banget gagahnya kayak si Brad Pitt di film Fury. Maksudnya mereka mewakili wajah kabupaten, wajah negara, wajah merah putih, dan tampil di depan. Dan kita akan undang langsung pada podcast episode 15. Selamat datang untuk Kang Rehan dan juga Teh Hagin. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini perdana dua orang datang ke sini, karena waktu itu juga Bang Rehan pernah satu kali ya, Pernah. sama Bu Fitri ya, Iya. sama Agin ngomongin Sudan Suki waktu itu kita. Dan sekarang mereka pakai kostum lengkap, karena momennya sebenarnya dekat-dekat banget. Pengennya kemarin-kemarin pas teman-teman baru turun banget nurunin bendera merah putih tuh mau kita langsung podcast, cuma kan teman-teman harus karantina dulu ya, jadi akhirnya kita skip beberapa hari, tapi it's okay. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Bang Rehan sama Agin ngobrolin tentang gimana sih rasanya bisa ngibarin bendera merah putih kebanggaan, terus ngewakilin di Kabupaten Ciamis. Boleh dari siapa dulu? Ya, Gimana Bang Rehan? sebenarnya. Ya kalau rasanya sih emang benar-benar senang banget ya. Bangga juga ke diri sendiri karena emang setelah masuk di paskibraka ini, Oke. lihat bendera atau megang bendera tuh jadi beda rasanya. Oke. Jadi sakral gitu ya. Jadi sakral banget. Aha. Soalnya kebayang sih, aku nggak kebayang apa istilahnya ya. Ada feel baru karena orang yang belum pernah jadi pasukan pengibar sama orang yang cuma tugas biasa aja bakal beda feelnya, karena teman-teman tuh udah kayak dimasukin influence, dimasukin chip kebangsaan, dimasukin berbagai macam pengetahuan tentang merah putih. Jadi mungkin sekarang bagi teman-teman tuh melihat bendera tuh jauh lebih beda aja gitu, jauh lebih sakral aja gitu. Nah, sekarang Kang Rehan dulu deh. Yang paling kentara apa sih Bang Rehan? Yang paling apa? Yang paling nampak banget perbedaannya gitu. Dari apa dari kayak dari sudut pandang kita ke bendera atau ke negara atau Ya dari sudut pandang kita ke bendera. Itu pasti banget sih. Terus emang kalau dari sikap ya disiplinnya benar-benar Oke. benar-benar disiplin. Oke. Terus etika juga dipakai. Etika ke atasan, ke bawahan itu Oke. emang beda sih. Oke. Attitude berarti ya. Dan menurut aku harus banget sih ditularin ke teman-teman. Maksudnya nanti Bang Rehan sama Agin tuh kayak aura disiplinnya, aura patuhnya itu juga aku pikir bagus banget kalau misalkan ditularin ke teman-teman. Ya, aku nggak tahu nanti ada event atau apa, paling nggak teman-teman punya panggung untuk ngasih value semangatnya ke teman-teman yang lain. Agin, hai. Hai. Agin, emang berarti nggak masalah kalau dijemur di lapangan tadinya? Enggak. Enggak. Karena anehnya gini ya, kalau misalkan kita lihat dede poek, ya jadi berkurang gitu. Tapi ketika lihat teman-teman dan teman-teman ada terbakar kulitnya gara-gara ngibarin bendera, jadi keren justru. Lihat Bang Rehan tuh jauh lebih ganteng, Agin juga cantik sekali gitu. Justru ada aura, karena papanasannya jelas motivasinya. Misalnya kita nggak ngadu kelereng, kita ngibarin bendera gitu, di-push, dilatih. Jadi ketika teman-teman mungkin digembleng dengan sinar matahari, justru beda aja, ada aura yang lebih muncul. Berat nggak sih latihannya?
Capek mah capek. Capeknya? Boleh dong, santai aja teman-teman. Ya. Ceritain aja, maksudnya secapek apa, tapi yang kira-kira ya teman-teman mau share ke teman ke yang lainnya. Capek ya kita benar-benar ditempa aja. Emang kita itu harus benar-benar kuat gitu ya, kuat fisik, kuat mental gitu. Oke. Kita ditempa fisik juga, tempa mental juga. Oke. Paling penting sih mental. Oh, mental paling penting ya. Dan ya karena mau nggak mau kalau misalkan kalau misalkan ada something wrong ketika ngibarin kayak di IG tuh ada yang sepatunya copot, ada yang resletingnya tiba-tiba ngebuka. Kalau mentalnya lemah ya udah pingsan pasti. Cuma karena ya itu karena mungkin ditempanya luar biasa. Karena ya itu wajah negara kayak aku, makanya aku tadi pakai opening pakai Fury Brad Pitt. Karena itu film Nolan yang keren banget bisa ngewakilin wajah Amerika. Dan aku pikir ya teman-teman Paskibraka, apalagi ini kan ngewakilin kabupaten kan, kebanggaan. Ngewakilin sekolah gitu, maksudnya tampil di kabupaten ngewakilin sekolah. Jadi ya dahsyat lah maksudnya. Dan wajah, makanya kalau misalkan untungnya tapi kemarin lancar semua kan. Alhamdulillah, karena kita juga lihat videonya dan bangga gitu. Nah, karena kita cuma lihat segitu nih pas di video doang, kita sangat pengen tahu dong prosesnya dari sekarang berdua ya maksudnya. Boleh dari mana aja, dari mulai yang pengen diceritain deh. Sampai teman-teman bisa jadi sekarang gitu. Bebas kok, tabrakan juga nggak apa-apa. Mau Agin dulu, mau Bang Rehan dulu? Rehan dulu aja. Gimana? Ada nggak? Maksudnya nyangka nggak nyangkanya, terus juga orang tua juga kayak gimana perasaannya? Karena kita juga guru-guru kan pada bangga terus nge-share videonya. Wah, Rehan sama Agin jadi paskibraka terus bagus juga posisinya. Bang Rehan tuh sebagai yang kiprah pembawa. Oke, kiprah pembawa. Terus Agin tuh yang aku nggak tahu nama istilahnya apa. Baki. Oke, yang megang baki gitu. Jadi anak-anak juga pada bangga banget tuh ya dari Semap, terus posisinya juga keren-keren. Pas waktu itu kita lihat di video, karena sebelumnya kita nggak tahu kalau teman-teman posisinya keren itu gitu. Boleh dong cerita apa aja deh, bebas deh, yang mau diceritain. Kalau gini ya, kalau saya pribadi emang dari awal nggak tahu paskibraka itu apa. Oh, berarti nggak ada ngeh ke sana, nggak ada. Oke. Malah nggak tahu paskibraka tuh ntarnya bakal ngibarin bendera, pakai baju ini. Nggak tahu itu. Pas daftar juga ya asal daftar aja. Oke. Ikutan aja dulu gitu. Dibina berarti sama siapa Pastiadi? Sama Pastiadi. Atur nuhun Pastiadi, I love you Pastiadi. Oke. Terus? Ya, habis itu ternyata pas latihan pendahuluan tuh per minggu kan ya. Nah. Udah mulai kelihatan tuh kok agak serius-serius banget. Dikirain nggak akan seserius itu. Waktu itu di mana berarti latihan? Kalau yang per minggu itu di Lokasana. Oke, masih bisa dulu waktu itu ya, masih bisa. Oke. Terus pas emang benar-benar kelihatan seriusnya itu serius banget tuh pas puslat pemusatan latihan. Oke. Udah kok jadi makin ngetat gitu ya. Bang Ren ada kaget nggak sih? Ada kaget. Agin nggak? Kaget juga. Oke. Emang kan cuma seminggu doang. Ini buat maksudnya latihannya kan. Harusnya tuh kalau nggak corona lebih lama ya. Iya. Dia langsung latihan tuh PBB-nya. Semuanya. Oh, semuanya. Seminggu doang? Iya, PBB, fisik apa gimana. Makanya yang pelatihnya tuh emang benar-benar serius banget. Oke. Terus gimana lagi? Berarti Bang Rehan tuh tadinya nggak ada bintik-bintik pas Gibra pas SMP gitu? Nggak. Soalnya pas datang ke sini dilan banget sih Bang Rehan. Iya maksudnya. Makanya pas sekarang jadi pengibar bendera tuh jadi auranya gitu ya. Jadi makanya pas tadi cerita kayaknya dari awal juga nggak ada notis-notis ke sana, tapi sekarang jadi jatuh cinta ya sama merah putih banget. Dahsyat banget ya, nge-sweet banget ya, terasa sih. Terus apa lagi Bang Rehan selain nggak nyangka, terus tadinya apa sih sekarang benar-benar mencintai? Ya. Kerasa banget emang perubahan dari sebelum latihan, sebelum dilatih, sebelum ditempa, dan setelahnya itu kerasa banget. Kalau sebelum ditempa dilatih sama para pelatih itu ya emang pribadi orangnya selengean banget. Oke. Ya makanya aku bilang tadi pakai diksi Dilan banget tuh ya.
Terus. Seleng-selengan banget. Terus boro-boro disiplin kan. Pas udah dilatih ya, alhamdulillah ada perubahan. Ya oke. Dan itu langsung masuk ke hati gitu ya karena gemblengannya emang dahsyat. Kalau aku dulu nggak sekeren teman-teman jauh. Karena dulu mungkin aku maksudnya di Pramuka di Saka Dirgantara. Meskipun sama-sama di TNI ya dulu. Ya gitulah feel-nya kerasa tadinya nggak suka aerodinamik pesawat, nggak suka baris berbaris. Dulu aku masih agak kurus, agak ganteng. Sekarang kan udah kayak Doraemon. Masih ya wah langsung kayak gimana ya. Camp terus juga disiplin, rutinitas, terutama pengetahuan juga tentang nasionalisme. Itu yang ngebuat kita wah jadi ada energi baru yang segala macam gitu. Tadinya kan pas di Bantara, perasaan Bantara keren banget ya. Ternyata pas ke Dirgantara di AU Lanut Wiradinata waktu itu latihannya PBB-nya suka bareng sama TNI AU. Jadi rasanya wah jadi nasionalis banget gitu. Jadi pas teman-teman pulang dari Paskibra aku yakin ya seperti itu gitu, rasa kebanggaannya, kecintaannya, pengen disiplinnya kayak gitu. Agin dong. Terus ini sih jadi sama teman-teman tuh solid gitu. Jiwa korsanya ada gitu. Oke. Tapi tadinya nggak akrab kan tadi? Enggak. Oke. Ya kenalan jadi banyak kan. Terus kalau misalnya kita belum kompak nih suka kayak saling support gitu, kayak ayo semangat gitu. Oh, keren kayak FTV ada yang julid-julidnya, nggak ada gitu ya. Balagir semua berarti. Kebayang terharu dong pas beres. Nangis sih. Kalau pasukan pengibar itu nangis bertiga. Wah, ngumpul nangis gitu. Emang benar-benar sedih sih. Berarti emang mulus banget kemarin, nggak ada trouble apa? Tiba-tiba pundak kecengklak atau tiba-tiba telinga gatal gitu kan nggak ganggu banget ya? Lancar ya. Soalnya aku lihat di video, wah gatal banget nih teman-teman. Soalnya kan di depan jadi sentral banget kan kelihatan. Ada lagi dong? Teman-teman boleh loh, karena aku nggak tahu apa-apa tentang ini. Maksudnya dunia aku nggak nyampe situ dulu. Pas pengukuhan. Oh iya. Nah, gimana? Terharu. Harusnya kan emang kalau pengukuhan tuh orang tua datang. Cuma yang angkatan kita tuh gara-gara corona jadi nggak datang. Tapi pas bagian nyium bendera tuh satu-satu, terharu gitu. Oh, ya, kebayang sih mungkin orang tua taunya dari virtual gitu ya, mereka nggak datang secara langsung. Kalau datang sih kayaknya bakalan luar biasa. Karena waktu itu ya gitu banyak simpang siur. Agin tuh posisinya di mana ya? Karena kalau perempuan pakai masker tuh kita tuh bingung yang mana. Pakai masker ya? Kita bingung ini yang mana posisinya ya. Gitu. Jadi wah banyak yang nanyain teman-teman, maksudnya oh ternyata Smart di sana gitu posisinya. Berarti waktu itu pengukuhan cuma teman-teman doang, berarti apa ada dari mana yang menyaksikan, apa teman-teman doang? Banyak sih. Enggak. Cuman paling dari emang pihak kayak bupati. Oke. Bupati. Terus tempatnya juga emang beda-beda. Kalau nggak corona ya harusnya di satu tempat. Iya. Berarti di lokasi sana ya? Enggak, di ruangan gimana sih? Wisma. Ada yang apa sih distrik apa Oh iya, disdik apa gitu. Misal bentar. Pengukuhan tuh kayak gimana sih? Sorry. Pengukuhan tuh jadi kayak kita tuh diresmiin. Itu bukan di lapangan kan berarti? Bukan. Oh, oke. Kayak semacam dilantik gitu mungkin. Iya. Tapi kok bisa sih? Bukannya satu kan squad gitu jaga ya? jarak. Corona. Tapi beda-beda tempat. Iya. Beda-beda tempat. Jadi Wah. disatuinnya sama Zoom. Virtual. Oke, aku tadi belum notice, aku pikir teh kayak di lapang gitu atau kalau di pendopo doang misalkan kan masuk tuh semua anggota pasukan pengibar terus dilantik gitu. Aku pikir oh ternyata Zoom terus masing-masing ya. Oke, totalnya berapa berarti semua? 52 orang. 52 orang dari berapa sekolah? Satu Ciamis. Banyak. Satu Ciamis lah. Mungkin. Iya pasti satu Ciamis ya. Ih, Pak Ade, kenapa Pak Ade ngobrol? Gak apa-apa, suasana jadi tadi jadi apa ya, teman-teman karena wibawanya nasionalis jadi kesininya jadi terbawa ini ya, khusus sekali. Cerita dong apa yang
yang pengen banget diceritain selama kayak tadi kayak Bang Rehan menarik banget tuh. Tadinya kan nggak tahu apa sih Paskibraka nggak tahu, sampai sekarang benar-benar mencintai Paskibraka gitu dan segala macam. Apa aja boleh kok. Respon orang tua misalnya. Kalau kita kan di pesantren memenuhi perlengkapan persyaratan itu susah banget ya. Kayak apa? Kayak harus ada sepatu, harus ada ransel, persyaratan lainnya lah. Ya kita gimana lagi kalau nggak minta bantuan senior, kalau nggak orang tua. Soalnya kan kita handphone juga susah. Oh itu sih mungkin ya kendalanya ya. Karena di pesantren tuh banyak banget ya batasan, karena kita kan ya aturan, terus juga kita juga nggak bisa keluar pondok seenaknya, terus juga ya gitu orang tua juga maksudnya nggak nge-touch kita secara langsung, jadi kebayang teman-teman ngumpulin persyaratan tuh susah gitu ya. Tapi senior bisa ngemaklumin atau gimana? Apa tetap harus ada gitu? Jadi kita tetap harus ada, tapi jadi kita minta bantuan ke senior yang nggak pesantren. Lupus lah. Untungnya masih ada. Untungnya masih ada. Kang Ramdan, makasih. Oh iya. Nggak apa-apa, biar tahu juga. Terima kasih banyak. Terus apa lagi Agin? Tuh kan tadi di pondok kan gitu ya, maksudnya ya kita kan di pondok banyak banget agenda pas segala macam. Kalau Agin? Sama, susah juga. Selain itu apa? Bingung. Waktu kemarin tuh sama Agin tuh kita ngobrolin karate kan ya, jadi bisa ngobrolin kenangan apa segala macam. Tapi ada dong Agin manfaat dari karate ke sini. Maksudnya fisik Agin kan paling enggak. Iya. Maksudnya nggak kaget-kaget banget gitu. Kayak disuruh misal push up, seri-seri kayak gitu, nggak terlalu kaget. Kalau Bang Rehan, tadinya kan apa di music concernnya? Ada di pencaksilat juga. Oh ya, berarti masih ada basicnya, fisiknya. Ya, tapi yang bikin kaget banget itu di pengetahuannya. Kalau buat pribadi tuh dari pengetahuannya kaget banget. Emang orang nggak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba begini. Bingung banget sih. Kebayang sih, asik. Apa ya, kalau aku kan suka banget film ya. Kalau di film tuh kayak bukan Hunger Game ya? Hunger Game sih. Jadi maksudnya ketika kita direkrut, terus di sana ada squad baru, ada lingkungan baru, ada teman-teman baru. Jadi berubah gitu diri kita yang tadinya nggak tahu apa-apa, jadi apa? Bahkan kita sendiri jadi sosok yang baru yang dulu nggak nyangka kita sebenarnya mau kayak gini gitu ya, kayak gitu. Ini mulai ada dari stage manager akan memberikan arahan, belum ya? Masih dalam bentuk pengetikan. Jadi silakan lagi dong, apa lagi yang mau di-share pengalamannya teman-teman? Bagian seru. Kalau lagi pas nyanyi bareng-bareng. Seru. Nyanyinya kayak nyanyi dia semangat gitu atau? Apa sih kalau pas lagi di mobil tuh mau berangkat atau pas pulang latihan, kayak yang pokoknya abis capek nih kita, terus pulang-pulang tuh nyanyi bareng-bareng yang kayak jadi nambah semangat gitu kitanya. Seru banget gitu. Seru banget sih. Ya banyak kan adegan kayak tentara dilari di pantai sambil nyanyi gitu ya. Kebayang sih nggak bakal ditemuin kalau misalkan teman-temannya nggak masuk lingkungan itu. Jadi berkah banget sih buat teman-teman. Dan itu sangat bisa ditularin. Aku suka greget aja gitu. Jadi teman-teman punya dunia baru, aku pikir bagus banget nih kalau ya 1 jam 2 jam ditularin ke teman-teman semangatnya dan kayak gitu. Dan tiap orang bisa nge-switch gitu kok. Buktinya Bang Rehan yang tadinya dilan banget, sekarang kok jadi tiba-tiba tentara banget lah gitu ya. Ganteng dan berwibawa gitu. Dan itu sangat-sangat bisa kok. Karena itu bukan doktrin paksaan kan, itu semacam influence, pengetahuan, nasionalisme, kebinekaan, dan itu bisa nempel ke anak-anak muda dan cepat. Berarti kita juga kalau tularin ke teman-teman juga
Aku pikir bisa. Dan mereka kalau sudah gitu mereka disiplinnya juga langsung bisa ini sendiri gitu otomatis. Dan ngaruh kan kehidupan angrehan sehari-hari sekarang. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Tapi nanti masih ada silaturahim sama teman-teman yang Oh, pasti ada. Soalnya kemarin tuh kan pas pengibaran Bapak Bupatinya nggak ada. Soalnya lagi sakit. Jadi sama Diwakili. wakil bupati. kalau sampai ya. Ya, apa ya? Berarti nanti ada apa ngumpul kayak gitu. Katanya mah bakal Katanya sih. ada. Kayaknya sih ya bakal ada sih. Biasanya gitu kayak ditraktir gitu. Pak. Iya soalnya gitu sih yang lomba-lomba kan suka ngebimbing yang lomba-lomba gitu karena biasanya caring dari Pak Bupati kita bagus banget kayak apa gitu ini mah suka dikasih apa makan apa segala macam juga bareng-bareng karena emang mau nggak mau ya teman-teman pas kemarin ya mau nggak mau ya wajahnya Ciamis adalah teman-teman. Kemarin berarti ada reward apa dong? Ada nggak rewardnya? Jadi, Penghargaan dari mana aja whatever dari kabupaten misalkan. apa ya? Apa ya? Karena kalau misalkan dari sekolah teman-teman udah dapat beasiswa gitu apa sih? Oh Yang, iya. karena sekolah tuh kayak merasa bangga banget apa punya murid sekeren teman-teman akhirnya teman-teman dikasih beasiswa gitu ya. Ya sama sekolah berapa 1 tahun apa 1 semester? Kurang tahu ya 1 tahunan mungkin atau 1 semester. Nanti mungkin apa? Oh iya nanti mungkin akan ini langsung bahkan bangga banget sih maksudnya Pak Kepala kita juga Bapak Ibu Pembina juga bangga banget sama teman-teman. Nah ini pertanyaannya kok dari sekian banyak 50 orang kok bisa sih teman-teman yang jadi wajahnya di Paskibraka? Nggak tahu. Dikasih tahu nggak sih kriterianya? Ya selain teman-teman good looking ya, maksudnya Bang Rehan ganteng banget, Agin juga cantik banget. Mungkin ada faktor yang lain karena aku pikir nggak cuma wajah, tentu ada apa gitu yang dari diri teman-teman yang mungkin nggak dikasih tahu tapi Mungkin dari tinggi sama postur tubuh sih. ngaruh banget itu. Ngaruh kan. Oke. Terus itu tuh berarti di apa? Dibagi-bagi tugasnya tuh awal-awal apa pas mau pemusatan, mau pemusatan latihan. Ya, baru itu. dikasih tahu. Ya, asalnya emang saya juga di pasukan 17. Oke. Pasukan 17. Terus ya disuruh pindah. Coba Rehan pindah ke belakang. Oke. Dicobain ya yang bertiga itu. Iya, dicobain yang bertiga. Itu enggak apa ya? Jadi pasukan 17, di belakang itu pasukan 8 sama yang pengibar itu. Oke. Nah, dari depan suruh pindah ke belakang. Sebenarnya emang nggak tahu apa-apa ya. Itu tuh ngapain gitu. Justru dikirain ya di belakang kelihatan dong. Ya udah. Ada pikiran gitu. Ternyata makin kesini jadi ini. Oke. Dikiranya ya di belakang. Kelihatan gitu. Kira kan gitu. Bener. Taunya pas buka formasi jadi paling depan. Oke. Tapi bukannya ratanya tingginya hampir rata ya teman-teman ya? Apa tetap kelihatan beda? Kelihatan sih turun gitu. Ada turunnya. Oke. Berarti Bang Ren berapa? 107 berapa? 170. Pas. Agin? 161 kayaknya. Ya 61 buat cewek tinggi banget sih. Jangan untuk Indonesia ya, maksudnya kita kan ya generasinya kan seperti semua yang sekarang. Oke, jadi memang di depan ya, selain look-nya juga enak dipandang, postur segala kesigapan segala macam juga mantep ya. Oke. Kalau misalkan, nah sebenarnya tahun-tahun kemarin tuh juga ada sih, tapi kayaknya untuk posisi sekeren teman-teman terus 2 orang sih kayaknya sekarang pencapaiannya sangat luar biasa. Ada yang mau diobrolin nggak sih ke Pastiadi, guru kita tercinta yang sangat baik hati itu? Ya, makasih banget Pastiadi. udah ngurusin kita, udah ngasih motivasi ke kita. Iya. Kebayang terharu banget sih Pastiadi. Orang kita aja yang cuma lihat videonya bangga banget, apalagi Pastiadi yang ngasuh teman-teman yang dari nol banget, terus kayak Pastiadi kan baik hati banget ya orangnya. Terus ya telaten, penyayang gitu, dan wah akhirnya teman-teman terpilih luar biasa banget sih. Luar biasa. Reward yang sangat berharga.
Selanjutnya kita akan datangkan langsung ini ada kepala sekolah SMA Plus Darussalam. Beliau caringnya luar biasa terhadap murid-muridnya juga, apalagi terhadap teman-teman yang sudah mengharumkan nama sekolah tentu saja. Dan ini tanpa menunggu lama, kita akan langsung saja mengobrol dulu. Apa langsung ngasih untuk mungkin ngobrol dulu, kita ngobrol dulu sama Bapak Kepala. Mungkin akan 1-2 yang disampaikan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Roji, SEMPD, kami persilakan tuh ke sini. Ini baru pertama kali ya, first look Bapak Kepala muncul di podcast. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, teman-teman, ini adalah first look mungkin di podcast ya, Bapak Kepala Sekolah kita tercinta. Dan hari ini Pak Kepala mungkin ada salah satu atau beberapa hal yang mau disampaikan ke Kang Rehan dan juga Agin yang sudah mengharumkan nama sekolah di Paskibraka kemarin. Mungkin agak di moving ya mikrofonnya. Ya, Digeser aja. Enggak apa-apa, santai. ya saat acara itu ada yang ngobrol. Senang, bangga kepada kalian, khususnya pelajar SMA Plus Darussalam bisa mengharumkan nama SMA Plus Darussalam oleh kalian berdua, dan itu membuat jujur ketika melihat walaupun tidak secara langsung kalian menjadi paskibraka Kabupaten Ciamis, itu hati Bapak bergetar. Ya, kalian bangga. Terima kasih ya banyak buat Rayhan dan yang sudah bisa melaksanakan loyalitas dedikasi kalian ditunjang dengan disiplin Plus juga kepada jadi ya, dan seluruhnya ya, dan seluruhnya Pak, terima kasih banyak karena kita di SMA Plus Bapak kita keluarga semua. Titipkan salam kepada kedua kalian. Seperti raja. Oke, Pak Kepala, terima kasih banyak. Ini mungkin Pak Kepala ada simbol apa ya? Kebanggaan juga ini dari sekolah, ini mungkin sebagai piagam dulu Bapak ya. Mungkin akan langsung diserahkan ini dari Pak Kepala Sekolah untuk Ananda Rehan dulu, mungkin langsung aja mungkin dari agak di ke pinggir mungkin apa seperti itu. Nah, ya. Ini adalah simbol kebanggaan mungkin dari sekolah, dari Bapak Kepala untuk Ananda Rehan. Semoga Ananda Rehan semakin rajin, juga semangatnya juga tolong ditularkan ke rekan-rekan Bapak Kepala. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi untuk Gina, Bapak Kepala. Ya, ini yang kedua. Oke. Untuk Gina. Oke, untuk Gina juga sama, seorang pendekar perempuan yang tangguh ya. Dan Pak Kepala tadi sudah memberikan selamat, memberikan ucapan kebanggaan, jadi tolong ditanamkan di hatinya teman-teman dan tolong kibarkan merah putihnya juga ke rekan-rekan sekelas, rekan-rekan seangkatan. Terima kasih banyak. Iya, silakan. oh ya, ada yang lupa. Oh iya, silakan. 6 jam. Ya, insya Allah. Nah, ini sedikit ya. Kan duduk bahasanya. Iya. Dari SMA Plus Darussalam. Ya, dari sertifikat insya Allah diberikan oleh SMA Plus Darussalam. Ya, kedua nanti ada sedikit beasiswa sama prestasi dari ya, saudarinya dan kan cuma itu rekod dulu ya. Oh iya. Rekod dulu, tapi insya Allah minggu depan akan diberikan di acara apel.
Oh iya. atau upacara bendera. Oh iya. Bendera, insya Allah hari Senin akan kita berikan di depan semua pelajar SMA Darussalam agar mereka bisa menjadi menjadi motivasi buat mereka semua dan contoh bagi mereka bahwa pelajar di SMA Plus mempunyai prestasi dan terbukti. Oke. Kepala terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya udah langsung. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman itu first look ya, Pak Kepala Sekolah, dan luar biasa Pak Kepala langsung tadi sudah mengumumin bahwa ada reward berupa beasiswa, cuma masih spread dan jadinya mungkin akan langsung diumuminnya pas upacara bendera. Sebagai apa ya, bentuk kebanggaan sekolah, dan alhamdulillah juga SMAP tuh caring banget, Pak Kepalanya juga keren banget, caringnya luar biasa terhadap teman-teman. Sebagai bentuk apa ya, supaya terpatri aja misalnya teman-teman semangatnya setelah ini berkarya nanti juga bikin karya baru. Alhamdulillah. Untuk Bang Rehan sama Agin, mungkin kalau ada closing statement atau mungkin juga kata-kata motivasi buat teman-temannya, biar sehebat teman-teman, boleh silakan. Apa aja? Sebelumnya kita ngucapin terima kasih pada pembina dan pelatih-pelatih, apalagi Oke. ada pelatih favorit kita. Boleh disebutin dong. Boleh disebutin dong pelatih favoritnya. Pelatih favorit saya Kang Bayu sama Kang Erwin. Oke, Kang Bayu sama Kang Erwin. Terima kasih Kang. Melatih saya. Terima kasih Kang Bayu Kang Erwin ya. Langsung ini kayaknya Erna tertanam juga. banget. Siapa? Teh Erna. Teh Erna juga. Kalau Agin Teh Erna mungkin ya. Ada lagi nggak? Boleh, atau santai aja silakan. Itu yang paling ini. Yang paling nempel banget di hati ini. Nah sekarang tipsnya ke teman-teman. Buat apa ke untuk disiplin atau untuk apa? Atau boleh apa aja dibagiin. Ya mungkin ini ya, kita itu jangan berpikir gimana nanti, tapi kita harus mikir nanti gimana. Ya harus benar-benar peduli waktu juga. Oke. Waktu itu kan penting buat nanti juga masa depan. Oke. Nah karena sekarang apa ya, Bang Rehan pribadinya personal sangat disiplin, jadi mungkin maksudnya ke sana ya, maksudnya teman-teman jangan acuh terhadap waktu, juga jangan terlalu selengean, nggak disiplin, karena itu akan menggerus di masa depan. Apa tadi kata-kata yang terakhir itu? Ya waktu penting buat masa depan. Oh, waktu sangat penting untuk masa depan. Jadi jangan gimana nanti, tapi ya nanti gimana. Makasih Bang Rehan. Kalau Agin? Apa bebas? Luwak white coffee? Apa dong? Bebas. Buat teman-teman aja untuk nge-trigger semangatnya teman-teman biar keren Agin sama Bang Rehan. Boleh kok. Apa aja bebas. Mau kayak kemarin juga boleh. Saya memang pendiam, tapi kalau mau berantem ayo gitu. Apa dong? Apa? Atau satu kata, dua kata juga boleh. Nggak ada. Berarti fokus ke pembuktian mungkin ya. Bang Rehan sama Agin, terima kasih banyak sudah datang di podcast yang spesial. Tadinya karena kita mau langsung pas nurin bendera, kita mau langsung ke podcast, cuma ya karena kita Pondok Pesantren Darussalam tuh julukannya Zero Covid, jadi kita tuh sangat disiplin terhadap prokes, akhirnya ya ngikutin jadwal karantinanya teman-teman, dan baru beres hari ini, hari Senin, akhirnya langsung di podcast. Ya, jadi teman-teman terima kasih banyak, terus kibarkan merah putihnya dalam bentuk hardware-nya atau juga dalam hatinya juga tanamkan rasa nasionalismenya ke teman-temannya. Terima kasih banyak untuk Agin sama Bang Rehan. Yang terakhir aku selalu berusaha untuk bikin quotes ya, tapi sekarang aku susah nemu karena semuanya full kenangan. Tapi paling enggak aku punya sebuah diksi yang sangat famous ya, yang al-waktu kasaib di dalam taktok atau akal. Waktu itu kasaib kap itu litasbi untuk menyerupakan seperti pedang. Jadi kalau kita ngutip Bang Rehan tadi, kalau misalkan kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik, maka kita akan tercincang oleh waktu.
Kita berangkat ke sekolah panik, nggak ngerjain tugas, di sekolahnya nggak betah, pengen pulang, pas pulang nggak betah juga, pengen pulang ke rumah, di rumah dimarahin, pengen ke pondok lagi, pas di pondok tiap hari kita tidak pernah menikmati waktu karena kita tidak terjadwal. Jadi aku terakhirnya mungkin kalau waktu Kasayef di dalam tako foto Aka, betul kata Akrehan bahwa bukan gimana nanti, tapi nanti kita harus bagaimana. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.